Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat yang saya hormati, selamat datang kembali di channel Bait Puisi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanggapan masyarakat Sunda terhadap mitologi Satrio Piningit. Mitologi ini cukup dikenal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di tanah Sunda. Yuk kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa like, komentar, dan jika dirasa informasi ini bermanfaat, share seluas-luasnya agar lebih banyak yang menerima manfaat dari channel ini. Sahabat yang saya muliakan, Satrio Piningit adalah sosok legendaris dalam mitologi Jawa yang juga dikenal masyarakat Sunda. Secara harfiah, Satrio Piningit berarti kesatria yang disembunyikan. Dalam berbagai cerita, Satrio Piningit digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana dan akan muncul di masa depan untuk membawa perubahan besar dan keadilan. Kisah ini telah berkembang dan diinterpretasikan dengan berbagai cara oleh berbagai budaya di Indonesia, termasuk budaya Sunda. Dalam budaya Jawa, Satrio Piningit sering dikaitkan dengan Ratu Adil, seorang pemimpin yang diyakini akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Sosok ini dianggap akan muncul pada masa krisis atau ketika ketidakadilan merajalela. Meskipun mitologi ini berasal dari Jawa, pengaruhnya meluas hingga ke tanah Sunda, di mana masyarakat juga mengadopsi dan menginterpretasikan legenda ini sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan mereka sendiri. Masyarakat Sunda memiliki pandangan yang unik terhadap mitologi Satrio Piningit. Tanggapan ini bervariasi dari harapan yang mendalam hingga skeptisisme yang realistis. Berikut adalah beberapa tanggapan yang menarik. Banyak masyarakat Sunda yang menganggap Satrio Piningit sebagai simbol harapan. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti sosok ini akan muncul dan membawa perbaikan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Satrio Piningit dilihat sebagai jawaban atas kerinduan akan pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam pandangan ini, Satrio Piningit bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga pembawa cahaya dan pencerahan bagi masyarakat yang mengalami penderitaan dan ketidakadilan. Kepercayaan ini seringkali muncul dalam percakapan sehari-hari, terutama di kalangan orang tua yang menceritakan kisah-kisah lama kepada generasi muda. Mereka berharap bahwa dengan menjaga keyakinan ini tetap hidup, generasi muda akan terus memiliki harapan dan semangat untuk memperbaiki keadaan di masa depan. Di sisi spiritual, beberapa orang Sunda mengaitkan Satrio Piningit dengan nilai-nilai keagamaan dan moral. Mereka percaya bahwa sosok ini akan membawa pencerahan dan mengajak masyarakat untuk kembali kepada ajaran moral dan spiritual yang benar. Dalam interpretasi ini, Satrio Piningit bukan hanya seorang pemimpin duniawi, tetapi juga seorang guru spiritual yang akan membimbing umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Kepercayaan ini seringkali dihubungkan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Sunda, seperti Islam. Beberapa ulama dan tokoh agama bahkan mengaitkan Satrio Piningit dengan tokoh eskatologis dalam tradisi Islam, seperti Imam Mahdi. Mereka percaya bahwa kemunculan Satrio Piningit akan membawa era baru di mana kebenaran dan keadilan akan ditegakkan. Tidak semua orang Sunda percaya pada mitologi ini, ada juga yang skeptis dan menganggap Satrio Piningit sebagai mitos belaka tanpa dasar yang kuat. Mereka lebih memilih fokus pada usaha dan kerja keras dalam menghadapi tantangan hidup daripada menunggu sosok legendaris yang mungkin tidak pernah muncul. Sikap ini seringkali muncul dari kalangan muda yang lebih rasional dan pragmatis dalam melihat kehidupan. Bagi mereka, perubahan tidak datang dari sosok legendaris, tetapi dari upaya kolektif masyarakat untuk memperbaiki diri dan lingkungannya. Mereka mendorong masyarakat untuk tidak terlalu bergantung pada mitos dan legenda, tetapi untuk mengambil tindakan nyata dalam menciptakan perubahan yang diinginkan. Mitologi Satrio Piningit juga mempengaruhi seni dan budaya Sunda. Banyak seniman, penulis, dan budayawan yang mengambil inspirasi dari kisah ini untuk karya-karya mereka. Hal ini bisa dilihat dalam bentuk lagu, cerita, atau pertunjukan tradisional yang menggambarkan perjalanan atau karakteristik Satrio Piningit. Sebagai contoh dalam dunia sastra Sunda, beberapa penulis telah mengangkat tema Satrio Piningit dalam karya-karya mereka. Mereka menggambarkan tokoh ini sebagai pahlawan yang berjuang melawan ketidakadilan dan membawa pencerahan bagi rakyatnya.
Karya-karya ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan pesan moral dan sosial kepada masyarakat. Untuk memahami tanggapan masyarakat Sunda terhadap mitologi Satrio Piningit, penting untuk melihat bagaimana mitologi ini masuk dan berkembang di tanah Sunda. Sejarah mencatat bahwa kontak budaya antara Jawa dan Sunda sudah berlangsung lama, terutama melalui pernikahan kerajaan dan perdagangan. Mitologi Satrio Piningit sendiri diperkirakan mulai dikenal di Sunda pada masa kerajaan Pajajaran. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa raja-raja Sunda seringkali mengadopsi dan mengintegrasikan elemen-elemen budaya Jawa ke dalam kehidupan istana. Hal ini termasuk mitologi dan cerita-cerita legendaris seperti Satrio Piningit. Seiring berjalannya waktu, mitologi ini diadaptasi dan disesuaikan dengan konteks lokal Sunda. Masyarakat Sunda mulai melihat Satrio Piningit sebagai bagian dari warisan budaya mereka sendiri dengan interpretasi dan nilai-nilai yang sesuai dengan tradisi dan kepercayaan lokal. Mitologi Satrio Piningit tidak hanya hidup dalam cerita dan legenda, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana mitologi ini berperan dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa-masa krisis, baik itu krisis ekonomi, politik, atau sosial, mitologi Satrio Piningit seringkali muncul sebagai simbol harapan. Masyarakat yang mengalami kesulitan dan penderitaan seringkali menemukan kekuatan dan semangat dalam keyakinan bahwa suatu hari nanti Satrio Piningit akan muncul dan membawa perubahan yang lebih baik. Sebagai contoh, pada masa krisis moneter tahun 1997 sampai 1998, banyak masyarakat Sunda yang kembali mengingat dan membicarakan mitologi Satrio Piningit. Mereka percaya bahwa krisis ini adalah tanda-tanda menjelang kemunculan sang kesatria yang akan membawa keadilan dan kemakmuran. Dalam kegiatan spiritual dan keagamaan, mitologi Satrio Piningit seringkali dijadikan bahan renungan dan refleksi. Beberapa komunitas spiritual di Sunda mengadakan kegiatan meditasi atau doa bersama dengan harapan mendapatkan petunjuk atau pencerahan dari Satrio Piningit. Selain itu, dalam beberapa ajaran keagamaan, sosok Satrio Piningit juga dikaitkan dengan tokoh-tokoh suci atau pemimpin spiritual yang diyakini akan muncul di masa depan. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa Satrio Piningit bukan hanya mitos, tetapi juga bagian dari rencana ilahi yang akan terwujud pada waktu yang tepat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mitologi Satrio Piningit memberikan inspirasi bagi banyak seniman dan budayawan Sunda. Karya-karya seni yang terinspirasi oleh mitologi ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan pesan moral dan sosial. Sebagai contoh dalam pertunjukan wayang golek, seringkali cerita tentang Satrio Piningit diangkat dan dipentaskan. Cerita ini menggambarkan perjalanan sang kesatria dalam menghadapi berbagai rintangan dan musuh untuk mencapai tujuannya. Penonton diajak untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan yang diusung oleh Satrio Piningit. Meskipun mitologi Satrio Piningit memiliki tempat yang istimewa dalam budaya dan kehidupan masyarakat Sunda, beberapa akademisi dan kritikus memiliki pandangan yang berbeda. Mereka melihat mitologi ini dari sudut pandang historis dan sosiologis, mencoba memahami asal-usul dan fungsi mitologi dalam masyarakat. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa mitologi Satrio Piningit mungkin berasal dari perpaduan antara legenda lokal dan pengaruh asing. Mereka mencatat bahwa dalam sejarah banyak kisah tentang pemimpin yang disembunyikan atau yang akan muncul kembali di masa depan, baik dalam budaya barat maupun timur. Mitologi Satrio Piningit mungkin merupakan hasil dari akulturasi dan integrasi berbagai elemen budaya yang masuk ke Nusantara melalui perdagangan, pernikahan, antar kerajaan, dan penyebaran agama. Dari perspektif sosiologis, mitologi Satrio Piningit dianggap sebagai mekanisme sosial untuk menjaga harapan dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam situasi ketidakpastian atau kritis, mitologi ini memberikan masyarakat alat untuk mengatasi kecemasan dan kekuatan mereka dengan percaya bahwa suatu hari nanti akan ada pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan muncul. Masyarakat dapat menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus berjuang. Di era modern, mitologi Satrio Piningit masih relevan dan seringkali diinterpretasikan ulang sesuai dengan konteks zaman. Beberapa contoh interpretasi modern ini adalah beberapa tokoh politik dan sosial modern Indonesia seringkali diidentifikasikan dengan Satrio Piningit oleh para pendukungnya. Mereka dianggap sebagai pemimpin yang memiliki potensi untuk membawa perubahan besar dan keadilan.
meskipun tidak ada bukti konkret bahwa mereka adalah Satrio Piningit. Identifikasi ini menunjukkan betapa kuatnya mitologi ini dalam mempengaruhi persepsi dan harapan masyarakat. Mitologi Satrio Piningit juga diangkat dalam berbagai media modern, seperti film, televisi, dan buku. Cerita tentang kesatria yang disembunyikan ini seringkali diadaptasi ke dalam plot modern yang menarik, menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan konteks kontemporer. Hal ini tidak hanya menjaga mitologi tetap hidup, tetapi juga membuatnya relevan bagi generasi muda yang mungkin tidak terlalu akrab dengan cerita-cerita lama. Dalam beberapa gerakan sosial, mitologi Satrio Piningit digunakan sebagai simbol perjuangan dan perubahan. Aktivis yang berjuang melawan ketidakadilan seringkali menggunakan cerita ini untuk menginspirasi dan memotivasi anggota mereka. Mereka melihat perjuangan mereka sebagai bagian dari perjalanan menuju kemunculan Satrio Piningit yang membawa keadilan dan kemakmuran. Sahabat yang saya hormati, meskipun memiliki banyak pengikut dan interpretasi positif, mitologi Satrio Piningit juga menghadapi kritik dan tantangan, terutama di era yang semakin rasional dan pragmatis ini. Beberapa kritikus berpendapat bahwa terlalu banyak menggantungkan harapan pada mitologi seperti Satrio Piningit bisa mengalihkan perhatian masyarakat dari tindakan nyata. Mereka berpendapat bahwa perubahan harus datang dari upaya kolektif dan kesadaran sosial, bukan dari harapan terhadap sosok legendaris yang mungkin tidak pernah ada. Di era modernisasi dan globalisasi, menjaga mitologi tradisional seperti Satrio Piningit tetap relevan bisa menjadi tantangan. Generasi muda yang lebih terpapar pada budaya pop dan teknologi mungkin kurang tertarik pada cerita-cerita lama. Oleh karena itu, penting untuk terus mengadaptasi dan memperkenalkan mitologi ini dengan cara yang menarik dan relevan bagi mereka. Sahabat yang saya hormati, mitologi Satrio Piningit memiliki tempat yang istimewa dalam hati masyarakat Sunda. Baik sebagai simbol harapan, ajakan moral, atau sekedar cerita legendaris, Satrio Piningit memberikan warna dalam kehidupan budaya Sunda. Tanggapan masyarakat yang beragam menunjukkan kekayaan perspektif dan kepercayaan yang ada di tanah Sunda. Meskipun menghadapi tantangan dan kritik, mitologi ini terus hidup dan berkembang, menginspirasi banyak orang untuk terus berharap dan berjuang demi masa depan yang lebih baik. Melalui berbagai interpretasi dan adaptasi, Satrio Piningit tetap relevan dan memberikan makna bagi masyarakat di era modern ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi saya sebagai penyampai dan umumnya bagi kita semua. Atas segala salah dan hilaf serta kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sahabat sudah berkenan menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu.